Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang spesial di hati saya dan juga para leaders di tempat ini. Dia sudah seperti big brothers juga bagi kami, para pemimpin di gereja ini. Dan beliau sempat tinggal di Jerman selama 14 tahun. Dan dia kembali ke Indonesia karena dia memiliki hati untuk melihat setiap generasi melayani Tuhan dengan talenta yang dimilikinya dan memiliki nilai-nilai kebenaran. Bersama dengan istrinya, mereka dikaruniai 2 orang anak. Dan saat ini, Pastor Jose Carol melayani sebagai Senior Associate Pastor dari JPCC. Let's welcome together Pastor Jose Carol from JPCC. Hai, salam kepada saudara semua, teman-teman yang ada di FGF. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Walaupun masih dalam keadaan online, saya juga bersyukur pada hari Minggu ini boleh melayani saudara. Salam khusus saya pada Pastor Raymond dan keluarga, Pastor Bobby dan keluarga, dan all the other pastors yang ada. Saya percaya Tuhan terus melindungi dan memelihara saudara. Tema daripada FGF 2021 ini adalah bounce back. Saya percaya saudara semua akan bounce back higher, lebih tinggi daripada tempat di mana saudara sebelumnya berada. Dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pernikahan, dalam pelayanan, bahkan dalam bisnis dan pekerjaan. Saya percaya Tuhan akan bawa saudara bounce back dalam kehidupan dan memberikan dampak yang lebih besar di dalam dan melalui kehidupan saudara. Tema yang kita pelajari pada hari ini yang Tuhan taruh di hati saya adalah tentang obedience. Saya merasa Tuhan taruh di hati saya untuk berbicara pada saudara tentang obedience. Ada alasan-alasan penting mengapa kita harus belajar tentang obedience. Mengapa obedience dikatakan bahwa lebih berharga daripada persembahan kita kepada Tuhan. Dan ada pelajaran yang penting yang saya percaya akan memberkati saudara pada saat saudara mempraktekkan ketaatan dalam kehidupan saudara. Dan pada saat saudara mempraktekkan ketaatan, you would bounce back even higher. Sudah siap? Ada 2 pemikiran dasar yang saya ingin bagikan kepada saudara tentang mengapa penting ketaatan kita pelajari dalam kehidupan. Mengapa kita perlu memahami dan mengerti dampak daripada ketaatan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita akan belajar apa yang akan terjadi apabila kita mempraktekkan ketaatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan apa saja yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, alasan yang pertama mengapa saya katakan bahwa ketaatan adalah pelajaran yang sangat penting dan pelajaran yang sangat berharga adalah bahwa ketaatan sebenarnya adalah pelajaran pertama yang Allah Bapa berikan kepada manusia. Pelajaran pertama yang Allah ajarkan pada Adam setelah Adam diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden untuk mengelola dunia ini adalah obedience. Nah, perintah Allah kepada Adam dicatat di Kejadian pasal kedua ayat 16 dan 17 berbunyi seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, kata firman Tuhan. Nah, pada hari di mana Elohim memberikan arahan yang sangat jelas ini, dicatat di Kejadian pasal kedua tadi, kepada manusia. Yaitu perintah tentang batasan, boundaries yang harus manusia taati. That's the first lesson in our life sebagai manusia sebenarnya. Ketaatan atau kepatuhan adalah pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Agar manusia dapat mempertahankan kehidupan yang telah Bapa berikan kepada kita. Dan kemerdekaan dalam mengelola kehendak bebas yang menjadikan kita, manusia, makhluk hidup ciptaannya yang mulia, yang diciptakannya untuk menjadi teman sekutu Allah, dan yang telah dirancang dan dirajut sedemikian rupa, segambar dan serupa dengan dirinya. Itu yang pertama alasan mengapa ketaatan merupakan pelajaran sangat penting. Alasan kedua adalah bahwa pola ini akan berulang setiap kali Tuhan mempercayakan pada manusia kehidupan yang baru. Yaitu pada saat kita sebagai orang tua mendapatkan anak yang Tuhan percayakan pada kita. Pelajaran yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sendiri juga adalah mengenai ketaatan, kepatuhan, obedience, to teach them boundaries. Dan hal ini harus kita ajarkan pada anak kita berulang-ulang, sebagaimana Bapa di surga mengajarkan pada kita juga berulang-ulang. Pada saat seorang anak tidak belajar untuk menghormati dan mentaati batasan di masa kecilnya, maka tidak akan ada barikade baja yang dapat membendungnya pada saat dia menjadi dewasa. When a child does not learn to obey and honor the boundaries when he is young, there can be no steel barricade to stop him when he grows up. Saya kira
kalimat ini cukup dapat dipahami oleh kita semua yang sudah hidup punya anak. Kita tahu bahwa ada banyak masalah dalam kehidupan di dunia ini terjadi dikarenakan seorang anak tidak belajar taat sejak masa kecilnya. Masalah yang kita hadapi hari-hari ini seringkali adalah ketidakpedulian, ignorant. Saya perhatikan di masa Lebaran yang baru saja kita lewati, sudah melihat begitu banyaknya orang berkumpul di tempat-tempat umum, menunjukkan betapa tidak pedulinya, acuhnya masyarakat yang ada terhadap ancaman dan bahaya yang ada. Selain mereka ignorant, mereka juga tidak taat kepada instruksi, himbauan, bahkan peraturan yang berlaku. Sebagaimana Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa dilarang mudik, sudah tahu bahwa perintah boleh diberikan, aturan boleh diberlakukan, tapi tetap saja kita temukan begitu banyak orang yang tidak taat dan tidak patuh kepada apa yang diberitahukan. Pertanyaannya adalah, pentingkah kita taat dalam hidup? Untuk apa kita belajar ketaatan? Mengapa Tuhan memberikan pelajaran tentang kepatuhan dan ketaatan kepada Adam di hari pertama Adam diciptakan? Dan mengapakah kita juga sebagai orang tua harus mengajarkan ketaatan sebagai pelajaran pertama kepada anak-anak kita? Ada 4 pelajaran berharga tentang ketaatan yang saya percaya akan memberkati saudara. Pelajaran pertama adalah bahwa obedience sets up a firm foundation for life. Ketaatan itu adalah dasar daripada bangunan yang kita ingin bangun. Sebagaimana saudara membangun rumah, saudara selalu membangun dasar fondasi terlebih dahulu. Ketaatan adalah dasarnya. Sebabnya Tuhan mengajarkan pada manusia, pada saat Tuhan mempercayakan manusia untuk mengelola dunia ini, ketaatan adalah pelajaran pertama yang diajarkan. Dasar. Jadi, kalau kita membangun dasarnya dengan baik, dengan kokoh, maka kita akan membangun fondasi kehidupan atau bangunan kehidupan kita juga baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus katakan bahwa apabila kita taat dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Dia katakan, maka kita akan seperti membangun rumah di atas karang. Sebaliknya apabila kita tidak melakukan apa yang Dia katakan, Matius 7:26 dan 27 mengatakan seperti ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebagus apapun bangunan yang kita bangun, seberhasil apapun juga kita dalam kehidupan kita, apabila dasar daripada kehidupan kita tidak kokoh, ya, apabila kita tidak punya ketaatan dalam kehidupan kita, maka bangunan yang baik sekalipun akan hancur berantakan apabila dasarnya tidak kokoh. Di dalam Ulangan pasal ke-5 ayat 31, Tuhan memberitahukan kepada Musa apa yang harus Dia perintahkan dan Dia ajarkan kepada bangsa Israel. Tuhan berkata seperti ini, "Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan pada mereka, bangsa Israel, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan pada mereka untuk dimiliki." Dengan kata lain, Tuhan berkata untuk mereka dapat mengelola dan memiliki negeri yang aku sediakan bagi mereka. In order for them to own and to govern, to manage the promised land, mereka harus belajar untuk taat kepada perintah, ketetapan, dan peraturan yang ada. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan seperti ini. But you stay here with me so that I may give you all the commands, decrees, and laws you are to teach them to follow in the land I'm giving them to possess. Mereka harus belajar untuk taat pada perintah, pada ketetapan, dan peraturan atau hukum, laws, apabila sudah menyimak perjalanan bangsa Israel. Berulang kali segala sesuatu yang Tuhan izinkan mereka lewati, semuanya demi untuk membangun ketaatan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, karena ketaatan adalah dasar yang harus mereka bangun sebelum Tuhan dapat membangun hal-hal yang lain di dalam kehidupan mereka, untuk mempercayakan pada mereka, untuk mengelola janji dan berkat yang lebih besar yang Tuhan ingin percayakan pada mereka. Prinsip yang sama berlaku bagi kita sebagai orang tua dalam membesarkan anak-anak kita. Apabila kita ingin mengajarkan pada anak-anak kita nilai-nilai kehidupan yang baik, kejujuran, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya, menghormati orang lain, menghormati orang tua, bermurah hati, semua nilai yang baik yang kita ingin ajarkan pada mereka tidak akan bisa dibangun dengan baik apabila tidak didasari oleh ketaatan yang dibangun terlebih dahulu, terutama sejak mereka lahir.
Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 mencatat tentang ketidaktaatan Saul terhadap perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan pada Saul dan dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan di situ Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengan kata lain, Saul berusaha untuk memberikan persembahan pada Tuhan, menggantikan ketaatannya. Dan Tuhan menjawab dia bahwa ketaatan, kepatuhan lebih berharga daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Dan kemudian di ayat 23 selanjutnya dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Dan karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia berpikir dia melakukan sesuatu yang lebih baik daripada perintah Tuhan. Dan Alkitab ini berkata bahwa kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Dan karena dia tidak taat dan patuh kepada firman Tuhan, maka Tuhan juga menolak dia sebagai raja. Dan kita harus memahami bahwa ketidaktaatan kita kadangkala tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Pelajaran kedua, obedience is a sign of strength. Ketaatan adalah sebuah tanda kekuatan. Kekuatan seorang individu dapat dinilai, diukur melalui tingkat ketaatan yang terbentuk di dalamnya. Kita dapat melihat seseorang itu kuat melalui tingkat kepatuhan dan ketaatan yang ada di dalam pribadi tersebut. Prinsip ini berlaku untuk seorang individu, berlaku untuk sebuah komunitas, berlaku untuk masyarakat, bahkan berlaku untuk sebuah generasi dan sebuah bangsa. Demikian juga berlaku dalam kehidupan kita bergereja. Setiap kali saya punya kesempatan berkunjung ke rumah seseorang, apabila keluarga tersebut punya anak-anak kecil, dari tingkat kepatuhan anak-anak mereka, kita dapat mengukur tingkat kekuatan keluarga tersebut. Prinsip yang sama berlaku untuk sebuah perusahaan, demikian juga untuk sebuah komunitas. Setiap kali saya punya kesempatan berkunjung pada gereja-gereja tertentu, melihat kebiasaan, perilaku, tingkah laku, dan tingkat kepatuhan daripada orang-orang yang ada di gereja tersebut dapat memberikan kepada saya kesan seberapa kuat gereja tersebut terbangun dengan baiknya. Kekuatan daripada sebuah bangsa dan sebuah generasi sangat dapat diukur oleh tingkat kepatuhan oleh masyarakat yang ada di dalamnya. Saya sempat belajar, kuliah, dan tinggal di Jerman selama 14 tahun. Jerman adalah salah satu negara yang punya tingkat kepatuhan masyarakat yang sangat amat tinggi. Di lalu lintasnya, di kotanya, di kehidupan sehari-harinya. Saudara akan menemukan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi di seluruh negara Jerman. Dimanapun juga saudara berada, di kota besar maupun kota kecil. Saya ingin bercerita tentang sebuah kisah nyata yang terjadi di Jerman. Ada seorang mahasiswa asing yang tinggal dan kuliah di Jerman. Dia menyelesaikan kuliahnya hingga S3 di jurusan matematika. Sebagaimana sudah tahu di Jerman, apabila sudah menggunakan kendaraan umum, sudah hanya perlu membeli tiketnya dan menyimpan tiketnya karena tidak ada yang memeriksanya. Biasanya hanya sekali-sekali terjadi pemeriksaan. Apabila seseorang ketahuan pada saat diperiksa tidak punya tiket, seseorang hanya diharuskan membayarkan denda. Kalau saya tidak salah, sekarang adalah 40 euro. Dia merasa sangat diuntungkan dengan hanya tertangkap 3 kali dan jauh lebih murah dibandingkan selama bertahun-tahun dia harus membeli tiket untuk setiap perjalanan yang dia lakukan. Hingga pada suatu hari, pada saat dia temukan bahwa ternyata catatan 3 kali dia tertangkap tidak punya tiket di Jerman ini, menghalangi dia untuk diterima di pekerjaan yang dia lamar. Setelah berulang kali dia ditolak, dia sempat berpikir bahwa dia ditolak untuk diterima karena dia adalah orang asing, bahwa orang Jerman membenci orang asing. Hingga kemudian dia diberitahu alasan sesungguhnya bahwa dia ditolak karena dia pernah tertangkap 3 kali tidak punya tiket. Dia merasa bahwa tidak punya tiket untuk perjalanan di kendaraan umum adalah hal yang sangat kecil dibandingkan ijazah S3 dia di matematika dan kecerdasan yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah matematika untuk pekerjaan yang dia lamar. Kemudian manajer perusahaan yang melamar atau di tempat di mana dia melamar berkata bahwa negara kami dibangun di atas kepatuhan dan kejujuran. Di negara ini kami tidak bisa membayar tenaga yang begitu besar untuk menjaga setiap orang, untuk orang patuh.
Kami di negara ini memerlukan setiap warga negara untuk hidup jujur dan patuh kepada hukum yang berlaku. Itu sebabnya negara ini bisa menjadi kuat sebagaimana adanya. Itu pekerjaan yang kami tawarkan pada Anda memerlukan kejujuran dan kepatuhan yang tidak Anda miliki. Nah, saudara dapat memahami dan mengerti bagaimana sebuah negara dapat kuat apabila warga negaranya hidup dalam kejujuran dan kepatuhan. Obedience. Kepatuhan adalah dasar yang sangat kokoh yang perlu kita bangun. Dan kepatuhan adalah tanda daripada sebuah kekuatan. Di dunia ini, kita gampang mencari orang yang pintar. Tapi untuk mencari seseorang yang punya dasar nilai yang kokoh. Obedience in their life. Bukan sesuatu yang selalu mudah untuk kita temukan. 1 Petrus 5:5 katakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita diajarkan untuk taat, patuh kepada orang tua. Dan pada saat kita belajar untuk patuh dan hormat pada orang tua lah, maka semua yang lain dapat Tuhan percayakan pada kita. Amen. Jadi, sekali lagi, obedience sets up a firm foundation for life. Pelajaran kedua, obedience is a sign of strength. Pelajaran ketiga, obedience is a display and manifestation of honor. Pada saat kita belajar untuk taat, kita sebenarnya sedang menunjukkan dan memanifestasikan hormat. Tadi diperintahkan pada kita, orang-orang muda untuk tunduk, taat kepada orang tua. Children, obey your parents. Efesus 6 ayat pertama sampai ayat ketiga dikatakan, anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu, karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, adalah perintah pertama dari Allah dengan janji yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Untuk kita bisa menghidupi kebahagiaan, untuk kita bisa berumur panjang, kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus taat kepada orang tua kita. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan pada kita. Demikian juga di Kolose pasal ketiga 22-25 dikatakan, saudara-saudara yang menjadi hamba dalam segala hal, hendaklah kalian taat pada Tuhanmu yang di dunia ini. Janganlah taat pada mereka hanya pada waktu mereka sedang mengawasi kalian, karena kalian ingin dipuji. Taatilah mereka dengan hati yang ikhlas, karena kalian menghormati Tuhan. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri, dan siapapun yang berbuat salah akan menanggung kesalahan-kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Kita sudah punya banyak pelajaran tentang ketaatan. Ini saatnya untuk kita meneladankan ketaatan, memberikan contoh bahwa kita hidup dalam ketaatan. Kolose pasal 4 ayat pertama katakan seperti ini. Saudara-saudara yang menjadi tuan, hendaklah kalian memperlakukan hamba-hambamu dengan benar dan adil. Ingatlah bahwa kalian pun mempunyai seorang majikan di surga. Pada saat kita belajar untuk tunduk, hormat pada pemimpin kita, mentaati pemerintah, mentaati pemimpin, we are displaying honor. Tahukah saudara bahwa honor is a powerful key. Hormat adalah kunci yang sangat luar biasa. Apabila saudara mengerti bagaimana taat dan menghormati dengan ketaatan, maka ketaatan itu akan membukakan banyak pintu. Because honor opens up opportunities. Karena ketaatan adalah wujud daripada rasa hormat, maka ketaatan kita akan membukakan banyak hati, banyak kesempatan, banyak peluang yang akan datang dalam kehidupan kita. Pelajaran yang keempat, obedience brings life, prosperity, and purpose. Pada saat kita hidup dalam ketaatan, maka kehidupan, kelimpahan, dan tujuan kehidupan akan digenapi di dalam melalui kehidupan kita. Ulangan pasal kelima ayat 33 katakan seperti ini. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Terjemahan NIV menerjemahkan seperti ini. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Dikatakan kalau kita hidup dalam ketaatan sebagaimana Tuhan perintahkan, we shall live, maka akan ada kehidupan.
Kita bukan hanya hidup, tapi kita akan benar-benar hidup. And baik dalam keadaan kita dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bilang, we shall prosper and prolong our days. Lanjut umur, hidup kita berumur panjang. Kehidupan kita akan penuh. Dan hidup kita bukan hanya sekedar bergerak dan melanjutkan nafas hidup saja. Tapi kehidupan kita akan penuh dengan hal-hal yang baik. Shall prosper. Karena dasar daripada bangunan kehidupan kita kokoh. Dan Tuhan bisa mempercayakan dan membangun hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan bisa membuka peluang, Tuhan bisa menghadirkan kesempatan, Tuhan bahkan bisa memberikan kepercayaan-kepercayaan besar dalam kehidupan kita. And we shall fulfill His purpose in our life. Tuhan pasti menyingkapkan rencana yang besar dalam kehidupan kita. Nuh sama sekali tidak tahu bangunan yang bangun itu tujuannya apa dan namanya apa. Karena dia belum pernah lihat ada yang seperti itu sebelumnya. Bahkan dia belum pernah lihat hujan turun, dicatat oleh Alkitab. Saudara, tapi karena ketaatannya, because of obedience, even though it didn't make sense to Noah, sama sekali tidak masuk akal. Saudara bisa membayangkan waktu Tuhan memberikan bangunan itu atau gambar daripada bahtera itu pada Nuh. Dia tidak punya cetak birunya, dia tidak punya wifi untuk menerima gambarnya, bahkan tidak punya Bluetooth atau gadget untuk bisa menangkap gambaran yang ada di benak Tuhan tentang apa yang Tuhan ingin dia bangun. Semuanya Tuhan tempatkan dalam hati dan pikiran dia. Dan dengan taat, Nuh menafsirkan dan menerjemahkan apa yang Tuhan taruh di hati dan pikirannya. Menjadi sebuah bangunan yang belum pernah ada di muka bumi ini sebelumnya. Dia kemudian dengan taat melakukannya. Semua orang menganggap dia gila. Tapi kemudian karena dia taat, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia menggenapi, he fulfilled God's purpose in his life and through his life. Saya percaya bahwa ada yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin percayakan purpose, His purpose in and through your life. Tapi saudara perlu membangun ketaatan dalam kehidupan saudara sebagai dasar. Yang akan menjadi tanda kekuatan yang Tuhan bangun di dalam kehidupan saudara. Dan pada saat saudara membangunnya, maka saudara sedang menunjukkan rasa hormat saudara kepada Tuhan. Karena saudara taat kepada Tuhan. Dan pada saat saudara hidup seperti itu, saya percaya Tuhan akan menyingkapkan rancangannya kepada saudara. Sama seperti Tuhan mempercayakan bahtera kepada Nuh, Tuhan akan mempercayakan rancangan yang luar biasa kepada saudara. Dan pada saat saudara taat melakukannya dan membangunnya, maka saudara menggenapi panggilannya dalam kehidupan saudara. Saya percaya the best is still yet to come. Sesuatu yang terbaik ada di depan saudara. Dan saudara sepenuhnya ada di tangan kita. Kehidupan yang kita mau bangun. Keputusan yang kita akan buat. Yang akan menentukan seberapa besar rencana dan apa yang ada di pikiran Tuhan dapat dipercayakan kepada kita semua. Itu adalah doa saya bagi setiap saudara yang mendengarkan saya pada saat ini. Saya berdoa pada saat saudara hidup taat. Saudara bukan hanya diluputkan dari semua kemalangan, kesusahan, dan konsekuensi yang tidak perlu saudara hadapi dalam kehidupan. Sebaliknya, saudara menerima semua janji yang baik. You shall live, shall have prosperity, kelimpahan bukan soal materi saja, tapi damai sejahtera. Dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya doakan semua yang terbaik digenapi dalam kehidupan saudara semua, dan saya percaya firman-Nya ya dan amin. So FGF Surabaya in closing, pertanyaan saya pada saudara semua, selama ini apakah kita membangun dasar kehidupan kita dengan kokoh? Apakah obedience bisa ditemukan dalam kehidupan kita menjadi dasar yang kokoh sebelum kita membangun hal yang lain? Apakah kita temukan obedience menjadi kekuatan yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita? Are we displaying honor dalam kehidupan kita kepada orang tua kita, kepada pemimpin yang ada di atas kita, gembala kita, otoritas yang ada di atas kita, atasan kalau saudara orang yang bekerja, bahkan pada pemerintah dan kepada Tuhan. Apabila saudara melakukannya, maka saudara akan menemukan life, prosperity, and purpose fulfilled in your life. Saya percaya Tuhan ingin percayakan pada saudara rancangannya yang luar biasa. Ada mimpi-mimpi yang belum digenapi yang Tuhan ingin tanamkan dalam kehidupan saudara. Sebagaimana bahtera dititipkan dan dipercayakan pada Nuh yang membutuhkan ketaatan untuk membangunnya. Saya percaya ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan ingin tetapkan dan percayakan pada setiap saudara. Untuk saudara genapi. Secara individu maupun sebagai sebuah komunitas dan sebuah gereja. Percaya kota Surabaya akan diberkati oleh Tuhan. So you're gonna bounce back higher to fulfill God's purpose in and through your life. Tapi Tuhan tidak bisa melakukannya dalam kehidupan kita sebelum kita menunjukkan ketaatan dalam hal yang kecil yang Tuhan percayakan dan kita kelola. Doa saya adalah saudara ditemukan taat kepada hal-hal yang kecil
yang Tuhan sedang percayakan kelola, dan Tuhan dapat mempercayakan hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan saudara. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi FGF Surabaya. Percaya Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih dahsyat dalam kehidupan mereka. Hari ini I speak life, prosperity, and fulfillment of your purposes in their life. And through this church, I speak blessings upon all the pastors. Percaya bahwa Tuhan akan menggenapi rancangan-Mu di dalam melalui kehidupan mereka. Tuhan, hamba percaya di sisa daripada 2021 ini, perkara-perkara dahsyat akan terjadi. Akan ada inovasi, akan ada jalan keluar, akan ada dampak yang lebih besar yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan dan genapi dalam pelayanan mereka. Ada hal-hal yang baru yang akan terjadi bahkan in the name of Jesus. Dan jiwa-jiwa baru yang Tuhan akan tambahkan. Ada pelayanan-pelayanan yang punya dampak yang sangat luas yang Tuhan akan bukakan bagi IFGF Surabaya. And I believe your grace is more than enough for every one of us. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Hamba lepaskan berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amen and amen. So God bless you. Hope to see you all soon. Thank you Pastor Jose Carol yang sudah melayani bersama-sama hari ini di IFGF Surabaya. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk keluarga ini, Pastor Jose, Ibu Hana, dan juga anak-anak mereka, Joanne, dan juga Nathan. Mereka semua ada dalam pimpinan Tuhan dan juga gereja di mana mereka melayani. Boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Jose Carol, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seluruh keluarga ini terus melayani Engkau Tuhan. Menggapai Tuhan setiap impian yang Kau sudah taruh di dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa untuk gereja di mana mereka melayani Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang terus pakai untuk dapat melayani begitu banyak generasi bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berkati, kembalikan Tuhan apa yang mereka telah tabur Tuhan di dalam gereja-Mu di IFGF Surabaya ini. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. Jangan lupa untuk menghadiri iCare Anda masing-masing. Thank you so much Pastor Jose Carol untuk pelayanannya di FGF Surabaya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memerlukan doa ataupun mau praise report, just let us know aja how God works in your life. Yes, that's true. Dan jangan lupa untuk tetap join worship and prayer setiap hari Rabu di Instagram kita. Oke, see you! Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!